dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang ku berikan, caranya goyang, caranya goyang. Sayang janganlah kau atau serem, hubungan kita semula adem, tapi sekarang kecut bagaikan asem. Semarang mesem, semarang mesem. Apa salah dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Lihat jurus yang ku berikan, caranya goyang, caranya goyang. Sayang janganlah kau atau serem. Lama banget ya. Kok berhenti ya? Kok berhenti sih? Tapi Astagfirullahaladzim. Om lagi asik. Stop. Ada. Ini Ada. lama-lama Om W ini kayak BTN ya. Kenapa? Bocah tua nakal. Oh. Ini malam-malam waktunya Udah malam beribadah malah dugem. ya? Astagfirullah. Stres Om. Kenapa stres? Bekerja terus. Cari hiburan sekali-sekali. Oh, kan sekarang boleh. ketemu jawabannya. Iya. Kenapa jidatnya lebar? Stres ya? Iya. Ini kan waktunya malam-malam orang harusnya beribadah. Dugem itu kan ada dua Om. Apa itu? Dunia gemerlap sama dugem yang kedua. Apa itu? Duduk gemetar di masjid. Oh. Itu dong. Udah tua waktunya macam-macam. Sana duduk sana. Iya. Put. Sana duduk. Oh, Saya jawabannya ceramain. itu sebelah sana. Aduh, dimarahin Om. Sudah. Saya sih nggak marah, bukan karena persoalan itu Om. Om, saya nggak marah. Persoalannya bukan itu. Kenapa? Kenapa saya nggak diajak? Kabarin Om, kabarin. Ternyata. Hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, Om Swastiastu. Ini malam Om Wai sengaja menghadirkan seorang dai, seorang mubalik, seorang ustadz yang nyentrik, eksentrik, nyeleneh, dan juga antik. Inilah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah. Gus, apa hukumnya kalau seorang tamu yang tidak diundang tiba-tiba masuk ke kostinya host, itu apa hukumnya? Hukumnya? Kayaknya kalau lihat kondisi seperti tadi wajib deh. Boleh keenakan. Baru kostinya Om Boy, belum lagi kosti Udah, menteri. gak enak saya gantian, dah. Gus. Halo, makasih Om ya. Terima kasih. Tahu ya Om Boy kenapa kita undang ini Gus Miftah, tahu-tahu nongol lagi dugem tadi itu, tahu kan? Ada tayangannya nggak? Tayangannya, nah ini. Wah, ini. Salate ho, ciyune ho. Kuwi jenenge amar makruf nyambi mungkar. STMJ. Salatnya terus, maksiatnya jalan. Mabuk, tapi pakai aja jadi gelem angkat. Dulu pernah mengatakan begini, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu aja melu-melu maksiat. Put, ini beliau kan terkenal sebagai ustadz yang ya dakwahnya itu di tempat-tempat hiburan malam di nightclub. Sebenarnya bukan hiburan malam sih Om yang Apa tepat. itu? Puskesmas. Apa itu? Maksudnya apa? Pusat kesenangan mas-mas. Awalnya gimana sih Gus? Kok bisa sampai ke diskotik, klub malam gitu itu? Sebelum di diskotik justru saya masuk ke lokalisasi terlebih dahulu. Oh, bahkan lokalisasi ya? Prostitusi terbesar di Jogja. Namanya Pasar Kembang. Waktu itu ada kegelisahan karena Jogja sebagai kota pelajar, tapi juga menyimpan satu tempat prostitusi yang hitungannya besar di tanah Jawa. Besar. Dan waktu itu akhirnya saya tergerak untuk mendatangi tempat tersebut. Jadi di tengah Sarkem itu ada musola, namanya MTS. Nah, Musola Tengah Sarkem. Jadi MTS, Musola Tengah Sarkem. Tak pikir Madrasah Sanawiyah. Oh, bukan gitu loh. Wow. Jadi waktu itu saya ke sana, saya sholat setiap malam, saya sholat tahajud, sholat hajat di sana mendoakan mbak-mbak yang bekerja di tempat itu. Saya tahun 2000 masuk ke sana pertama kali, sampai kemudian malam-malam berikutnya, kan saya masuk ke sana juga pakai sarung Om. Saya pakai baju koko, saya pakai kopiah. Iya. Dan disitulah awal mula perkenalan saya dengan preman terbesar di tanah Jawa. Namanya almarhum Gunardi Joko Lupito. Kalau di kalangan preman terkenal dengan nama Gunjek.
Pada malam ketika saya masuk, saya disamperin sama beliau, saya diancam. Lo macam-macam saya bunuh. Ditodong pakai apa, Om? Pistol. Jadi sepanjang saya ngaji di dunia malam, saya itu pernah ditodong pistol 2 kali. Cuma Pistol beneran Ya, itu? beneran, Om. Masa pistol Pikir air pistol sih? dompes. Iya, kan pistol air, Om. Pistol asli. Oh ya. Terus? Ditodong pistol 2 kali lah. Maka kalau cuma dikeroyok preman, saya biasa. Kemarin saya membuka pengajian dunia malam di Jakarta, dikeroyok preman 20. Saya nggak mundur, Om. Belakangnya tembok soalnya. Mentok ya, Ustaz. Mana? Waktu itu dia bilang begini, lo macam-macam gua bunuh. Saya cuma bilang, kasih saya waktu 3 menit untuk menjelaskan apa yang saya mau. Waktu itu saya sampaikan kepada beliau, Om, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Tolong di tempat yang dianggap buruk ini, saya menanam kebaikan di sini. Waktu itu dia bilang, saya kasih kesempatan, tapi kalau macam-macam habis loh. Akhirnya malam... Habis itu maksudnya mau dibunuh sampai? Pasti. Nah. Kalau dunia malam kan seperti itu. Karena memang waktu itu dunia perpremanan luar biasa, nggak seperti sekarang. Iya. Pak Ustadz, tapi suka ngerasa sia-sia nggak sih dakwah di tempat lokalisasi atau diskotik gitu? Kalau saya merasa sia-sia ya enggak sih. Saya mengatakan begini, siapa yang kemudian saya tanya kepada mbak-mbak PSK, kepada anak dunia malam, siapa yang pengen menjadi PSK selama-lamanya? PSK itu apa? Pekerja seks komersil. Kalau bahasa Jawanya PSK itu perempuan suka kelon, begitulah Oh kira-kira. gitu, ya. Nah biar jelas, udah salah paham nanti. Kayaknya nih Pak Ustadz ini hafal banget ya soal-soal Oh, gitu. hafal Wah, banget. hafal gimana? Kayaknya hatam gitu loh. Ya sudah ke veteran ini. Makanya. Gimana? Saya udah belasan tahun, Mbak. Makanya dikatakan kalau anak-anak di dunia malam di tempat karaoke, mereka sebenarnya pekerjaannya cuma satu kok. Mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Tapi rumah tangga orang lain, Om. Waktu itu yang membuat keyakinan saya bahwa mereka butuh Tuhan apa, Om? Pada malam ke-7 saya sholat di Sarkem itu, ada 3 PSK mengikuti saya dari belakang, BTS. Wah, saya langsung keringat dingin, Om. Saya mikir jangan-jangan diperkosa, gitu kan? Loh, sampean yang kuatnya diperkosa. Gak kuali. Ya kan aku takut. Oh ya sini. Jadi waktu itu ketika saya datang diikuti 3 BTS itu, seperti biasa saya sholat. Lah, tanpa saya sadari mereka berada di belakang saya menunggui saya sholat. Nah. Waktu itu saya Lisan. ingat betul yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan Anda tahu, Om, responnya apa? Mbak-mbak PSK yang mendengar bacaan saya surat mereka nangis. Waktu itu saya batin. Loh, ini PSK dengar orang ngaji nangis. Berarti ada nilai kebaikan di dalam hatinya. Rakaat kedua, Om, saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, Om. Aku gengsi. Masa WTS aja nangis, aku kagak? Karena aku malu. Gus Miftah iso nangis gitu. Akhirnya selesai sholat, saya berdoa mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Artinya? berikanlah hidayah kepada mereka. Barangkali mereka bekerja seperti ini karena mereka tidak tahu ini adalah dosa. Selesai sholat, mereka tanya sama saya, Mas, Anda itu orang aneh. Kenapa, Mbak? Masa tempat kayak gini untuk sholat, untuk ngaji dan lain sebagainya. Waktu itu apa sih mau lu? Mereka bilang begitu kan. Mereka belum tahu siapa saya. Akhirnya waktu itu saya bilang, Mbak, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Sunan Derajat. Ini Wali Songo. Wali Songo. Wene ono ageman marang wong Buddha, wene ono tongkat marang wong buta. Artinya apa? Berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang, berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Ini akan ajar berbagi. Maka waktu itu saya sampaikan kepada mereka. Oh begitu. Terus maunya Anda apa? Waktu itu jawaban saya sama dengan jawaban saya kepada teman saya preman ini. Saya sampaikan, kalau kemudian tempat baik itu ada buruknya, maka tempat buruk pun harus ada baiknya. Saya bilang, tempat yang paling baik di dunia apa? Masjid. Masih ada jeleknya kok. Buktinya apa? Sandal saja hilang. Iya. Benar-benar. Ya kan? Ya. Makanya ini tempat dianggap buruk, harus ada baiknya. Saya sampaikan kepada mereka, sebaik-baiknya orang ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya orang harus ada baiknya. Maka saya sampaikan, orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis, Om. Orang baik pernah berbuat jelek, dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Maka sejak saat itu saya memutuskan untuk mengadakan pengajian di lokalisasi. Saya bilang sama mbak-mbaknya, sudah, kalau Anda bersedia, kita bikin pengajian. Nggak usah mengeluarkan biaya apapun. Sampai hari ini saya tidak pernah menerima apapun dari mereka. Dan saya kalau pengajian bawa konsumsi sendiri. Sampai hari ini saya bagi pada mereka. Modal sendiri malah. Modal sendiri. Ya. Waktu itu pertama kali yang datang itu adalah 30 WTS. Sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Wow.
Pakai dinasnya Om. Pakai dinasnya kebayangkan Om. Iya kan? Jadi mereka ngaji tuh Om, ini ya begini, ini begini. Istilah kerennya SDSB lah. Semok depan, semok belakang. Iya. Tapi Gus nggak ke distract gitu dengan pakaiannya. Ya, waktu itu karena saya masih bujangan, usia saya baru 19 atau 20 tahun Pasti ya. lirik-lirik pasti. Siapa yang bilang melirik? Enggak. Lihat. Natap gimana sih? Wong di depan gimana? Dan mereka banyak yang ternyata datang ngaji itu untuk godain kita. Oh. Tapi kan saya punya banyak kiai yang mendoakan saya bagaimana kemudian supaya saya tidak terjerumus ke wilayah itu. Nah, Gus Miftah ini terkenal dengan pengajiannya di lokalisasi, di klub malam. Tentu saja ada yang memuji, ada juga yang mengkritik. Ada beritanya nih Gus Miftah selawatan di klub malam. Ketua dakwah MUI _2 enggak sopan itu, tak sopan itu. Bahkan ada yang mengatakan itu dakwah yang memalukan. Itu interview langsung waktu itu dibilang, bagaimana pendapat Anda Pak Kiai? Memalukan. Saya langsung ditanya sama presenternya, respon Gus Miftah, jawaban saya waktu itu sederhana. Kalau memang dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Jadi terinspirasi dari mana senang dakwah di tempat remang-remang gitu daripada yang terang kayak gini? Banyak inspirasinya. Dulu ada waliullah di Kediri itu namanya Kiai Hamim Jazuli alias Gusmi. Makamnya di Tambak. Beliau juga melakukan dakwah di dunia-dunia malam. Dan hasilnya juga luar biasa. Maka cerita-cerita seperti itu kemudian memotivasi saya. Loh, mereka juga butuh Allah loh. Iya, iya. Keinginan mereka untuk kenal dengan Tuhan itu sama dengan kita. Cuman kesempatannya yang berbeda. Kita setiap saat bisa menghadiri majelis taklim, pengajian dimanapun. Sementara mereka tidak ada wadah untuk menampung bagi mereka. Maka saya jemput bola. Saya mendatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi saya. Begitu. Gus, ini ada buktinya ini soal selawatan itu yang banyak disalahpahami orang-orang yang kritik sampean itu. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yuk yang bandar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Itu takbiran ya? Bukan selawatan, takbiran. Ini yang takbiran di kafe di Jogja. Karena waktu itu mereka bikin acara hari kedua Idul Adha. Mereka mengumpulkan seluruh pekerja malamnya. Kemudian menghadirkan saya. Mumpung ini momentumnya Idul Adha nih. Yuk, Gus Miftah kasih pengajian dan tausiah. Saya bilang sama ownernya, karena kebetulan ownernya orang Nasrani. Saya bilang, "Koh boleh nggak saya ngajak mereka takbiran? Karena momentumnya masih Idul Adha." Ya nggak apa-apa Gus. Dan responnya apa? Begitu kita takbiran, nangis. Loh, tamu gak Melayu semua, gak pergi-pergi Itu semua, pas tamu. siang. Heh? Itu siang. Oh, itu siang. Oh, itu siang. Tapi mereka juga sudah ada yang mabuk, kan pada shift siang. Oh, ada. Jadi ada yang siang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah ada. Nah, Iya, iya. mungkin barangkali yang dianggap kawan-kawan kita di luar sana melanggar etika seperti itulah. Termasuk ketika saya mengajak teman-teman pemabuk itu sholat. Wah, saya dikritik habis, Om. Orang mabuk kok diajak sholat, nggak akan diterima oleh Allah 40 hari. Iya kan? Saya bilang dalam bahasa Jawa waktu itu, diterima, nggak urusannya cangkemmu. Saya bilang begitu. Nggak urusan mulut lu, tapi urusan dengan Tuhanku. Akhirnya anak kafe terprovokasi, tanya sama saya, Kiai, kan ada hadis yang mengatakan orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari. Iya. Bagaimana dengan kami? Saya jawab, apakah hadis ini salah? Enggak, hadisnya benar. Persoalannya ini adalah hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Akhirnya mereka tanya sama saya, ada pahalanya nggak Gus? Ya mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Begitu. Iya, kan pergi ke lokalisasi
generalisasi lah cewek-cewek cantik, seksi gitu Gus. Apakah tidak tergoda? Bagaimana cara mengendalikannya? Pertanyaanmu. Ah. Manusia itu kan makhluk yang aneh, Om. Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya benar terus, nggak pernah salah. Makanya kalau kamu pengen suamimu benar terus nggak pernah salah, gampang nikahlah dengan malaikat. Tuh. Nyarinya di mana? Ya, makanya. Tuh mumpung dia masih jomblo, Gus. Dia jomblo. Jomblo. Sejomblo-jomblonya kamu saya doakan pasti akan berakhir. Apanya? Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Innalillahi Kok jaga? astagfirullah. Gus. Kamu bilang kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Aja. Jadi tadi ya, Pak? Allah menciptakan malaikat, Ya. benar terus nggak pernah salah. Kemudian Allah menciptakan setan. Setan itu salah terus nggak pernah benar. Makanya para suami kok punya istri salah terus. Saya curiga jangan-jangan istrinya setan gitu kan. Lah manusia itu Om, manusia itu ada sifat malaikatnya, ada sifat setannya. Maka manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Lah manusia yang selamat itu adalah yang mampu memanage antara nafsu dan iman. Kalau saya bilang sama teman-teman saya anak-anak motor seperti di sana itu, teman-teman HDCI, klub dari Sleman. Wah, HDCI. Ini saya mengatakan apa? Harley Davidson Club ya, HDCI. Iya, itu Waduh. kebetulan mereka kawan-kawan Dari mana saya. itu Spanyol ya? Dari Sleman. Oh, Sleman. Itu Spanyol. Jauh lebih jauh dari Spanyol Om Sleman. Sleman. Jadi saya mengatakan mereka iman itu adalah rem, gas itu adalah nafsu. Lah, kalau kita naik motor pengen selamat itu kan yang mampu mengkombin antara gas dan rem. Lah, ketika saya masuk ke dunia malam, saya harus tahu kapan menempatkan gas, kapan menempatkan rem. Ketemu istri di rumah, gas. Ketemu PSK, rem. Oh gitu. Iya, jangan sebaliknya. Jadi katanya, Kalau ketemu cewek di luar, wow. Ketemu istri di rumah, weh. Jadi kalau ketemu putri apa? Gas apa rem kalau Rem. Rem. Ada bini gua di sini. Mbak, bilang I love you dong kalau I love you full. Kalau saya ditanya, Ya. support system yang paling kuat dari mana? Ya dari istri, Om. Kalau istri saya dari awal tidak bisa menerima, kan bahaya. Tapi ternyata dari perjuangan awal saya, karena saya ngaji di dunia malam sebelum kenal dengan istri saya. Saya nikah umur 24 tahun, Om. Bener Mbak ya? Bener Mbak ya? Iya. Kayaknya iyanya dalam tekanan itu. Saya Mbak. meyakini Om, bukan kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa istri. Iya. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Mbak, bercanda ya Mbak. Ya. Maaf ya. Karena laki-laki itu Nah, iman. ini tuntutan skenario ya. Mbak. Jangan cembokur. Oh, tahan Om, cuman ketemu sini. Ini ponakan Om, wae tenang aja. Nah. Sorry, aku dengan dia beda pemikiran Om. Hah? Bedanya aku dengan apa, dia beda Gus? pemikiran. Apa bedanya? Dia mikir aku mikir istriku. Ada pertanyaan begini kemudian, kok Gus Miftah mensiarkan agama sefleksibel itu sih? Saya mengatakan begini ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Yang berhak menjadi hakim itu cuma Allah. Seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa untuk menemukan jalan kembali. Mereka pengen kembali, Om. Tapi selama ini apa? Seolah-olah jalan itu tertutup dengan orang-orang yang menganggap dirinya baik. Iya. Padahal Quran mengatakan, bagi orang yang bermaksiat, Allah sayang, ngasih support artinya. Qul ya ibadi, katakan wahai hambaku yang melampaui batas. Allah memanggil orang yang ahli maksiat tidak dengan mengatakan, wahai engkau ahli maksiat, wahai engkau yang banyak dosa, tapi hai hambaku yang melampaui batas. Betapa kemudian Allah menempatkan dirinya sangat dekat dengan para pendosa. Maka saya mengatakan apa? Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Nah, terus kan biasanya tausiahnya kan lucu-lucu ya. Itu materinya dipersiapkan spontan atau bagaimana? Siapa Saya yang selalu faktual. Artinya ada Up to date, up to date lah. Ini apa sih yang sekarang yang marak kita pakai. Itu. Termasuk bahasa-bahasa yang kemudian teman-teman di dunia malam itu bahasanya apa sih? Maka ya mohon maaf, saya kenal dengan bahasa ons, one night stand. Saya tahu. Jadi apa sih itu maksudnya saya tahu. Istilah-istilah di dunia malam saya tahu. Kayak orang di dunia malam, anak-anak kafe ketika minta es batu, tidak pernah mengatakan minta es batu, Apa pasti tuh, dipukul Gus? sama bartendernya. Apa tuh Gus? Ice cube.
Artinya Ya, apa itu? Ya es batu. Nah, cara mempelajarinya gimana Gus? Berarti Gus kesana dong? Kan banyak saya punya teman-teman. Alah iya bartender. juga lah. Banyak. Sampai juga penghuni pengamanmu gua lu. Kalau saya nggak ke sana, ya di mana saya tahu. iya. Om, gitu Bener loh. kan, Om? Veteran juga. Pergi juga berarti, Om. Bukan veteran, Om. Tamu reguler. Om, guest Tapi mohon list. maaf, Om. Komplimennya Sampai ya. hari ini saya belum pernah tahu rasanya alkohol seperti apa. Wallahi. Wallah. Bahkan kok jangankan alkohol, yang kelasnya paling rendah pun saya tidak pernah tahu. Saya tahu semua jenis minuman. Saya mengatakan begini, kalau saya sampai minum alkohol, maka saya tidak berhak menasihati para peminum alkohol. Iya. Ya, karena saya sering ketemu dengan komunitas-komunitas yang menurut saya ya, selama ini mereka nggak pernah mau ngaji, ketemu saya mereka mau ngaji. Bahkan kemarin saya di Surabaya, saya pengajian di Ex Doli, Gang Doli yang dulu terkenal itu. Ada ditutup ya? Oh, tutup. Kemarin para mohon maaf mucikarinya sama mantan-mantan WTS sama preman-preman ngumpul jadi satu. Pengajian bersama Gus Miftah. Anda tahu, Om, begitu saya datang kepada mereka, mereka menyebut saya apa? Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Bangga dong. Oh, enggak. Para pendosa bangga gimana sih, Om? Iya, presidennya lagi, Om. Presidennya Makanya lagi. kalau dulu kan adalah pendos. Laki-laki penuh dosa. Tapi saya presiden para pendosa. Oh. Tapi barangkali mewakili perasaan mereka karena selama ini saya tidak pernah menghakimi mereka. Karena saya mengatakan begini sama mereka, karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Nah, itu. Kalau saya masuk ke anak-anak dunia malam, itu saya masuk pertama kali seperti stand up untuk icebreaker. Untuk memecahkan suasana. Mencairkan suasana. Kalau kemudian saya masuk sudah para WTS rahimakumullah. Waduh. Bisa dihajar gua, Om. Jadi Iya, saya masuk pakai lucu-lucuan dulu. gitu. Itu kan supaya mencarikan suasana. Kalau suasana sudah terbawa, kita mau ngomong apapun diterima sama mereka. Bud, ada yang mau nanya ini ya? Iya, ini penonton ada yang mau nanya nih kayaknya. Perkenalan nama, dari mana, terus mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Mufli Andi dari Universitas Bakri. Saya mau nanya, Gus. Iya, saya mau jawab. Iya betul. Saya kan sekarang alhamdulillah sampai sekarang masih jovisa nih, Gus. Jomblo visabilillah. Bisa. Tapi kan namanya juga anak muda, Gus. Pasti ada galau-galau dikit. Gimana caranya, Gus, biar saya nggak galau? Mufli, ingat kata-kata saya. Akan datang satu saat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Gus, itu mewakili banyak sekali pertanyaan di sini. Benar nggak? Makanya Benar mbak-mbak yang nggak? ada di sana ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Gus, kenapa bisa lancar sekali juga itu soal kayak Karena gitu? begitu sayangnya saya sama istri saya. Iya. Tolong di zoom dong, di zoom. Mbak, jangan terharu dulu. Kayaknya agak palsu-palsu dikit ini. Dulu Gus Miftah ini pernah juga ada cerita penderitaannya ketika berdakwah. Apa tuh? Katanya pernah ditolak di sebuah kafe, Gus ya. Apa benar tuh? Gara-gara pakai motornya butut, jelek, elek gitu loh. Jadi begini, saya mohon maaf kenapa kemudian pada akhirnya saya berpenampilan agak trendy. Ketika masuk ke dunia malam, itu yang dilihat bukan konten, Om, tapi casing. Casing. Maka ketika kemudian casing saya tidak meyakinkan, mereka melirik dengan sebelah mata, Om. Saya dulu naik motor butut, saya masuk kafe kehujanan. Gak ada yang sama sekali melihat, Om. Sama sekali tidak melihat. Maka hari ini saya beli apapun, itu pasti ada alasannya. Saya beli motor gede karena pengen ngaji sama teman-teman motor gede. Kan begitu. Gak takut dikira riak, sombong, wah pamer. Orang ikhlas atau enggak itu yang tahu cuma dia dengan Tuhan, Om. Gus, mau nanya dong kalau dari tausiah-tausiah Gus, pernah menginspirasi seseorang nggak sih atau menggugah seseorang Alhamdulillah berubah banyak. gitu? Tadi preman yang saya sebutkan sekarang sudah almarhum. Yang perut, yang bukan mana? Yang Jogja? itu sebelum beliau meninggal itu mampu membangun 3 masjid. Yang terkenal ada nggak sih, Gus? Saya kenal sama Deddy Corbuzier itu awalnya juga dari dunia malam. Bukan kenal di klub. Gara-gara solawatan saya di kafe, viral, saya diundang di acaranya Deddy Corbuzier. Kopi susu. Seperti itu kan.
Nah, caranya. Oh iya kopi susu. Oh, jangan sebut. Kopi susu gak Kopi ngikut acara. susu. Jangan. Makanya Bener. enggak. Waduh, stop sampai dulu. Kita undang terus. Lama-lama jadi co-host besok saya insya Allah ini. Siapkan kontrak. Gantiin saya dong. Akhirnya itu jadi jalan hidayah bagi mereka. Lah ceritanya seperti apa? Nanti gue ceritain deh. Gus, gimana cerita soal Deddy Corbuzier tadi itu ya? Jadi begini, saya paling tidak nyaman ketika ada orang bilang Miftah itu memaksa Deddy Corbuzier masuk Islam. Sama sekali. Saya tidak pernah, bahkan saya tidak pernah mengajak dia masuk Islam. Karena bagi saya tidak ada paksaan di dalam beragama. Cuman memang selama ini kita banyak diskusi cerdas lah dengan dia. Iya. Walaupun saya nggak pede sih. Dia kan terkenal sebagai smart people. Sampai cerdasnya Deddy, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Ini. Kena ya Om? Tapi dari diskusi-diskusi cerdas itu kemudian dia tertarik masuk Islam. Iya. Contoh begini, ketika dia tanya sama saya soal bagaimana saya harus memahami agama. Maka saya bilang, orang memahami agama itu akal yang mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Dia dibilang, nggak bisa, akal itu utama. Akhirnya saya tanya, bro, kalau you bilang akal itu utama, saya mau tanya sama you, saya bilang, apa? Cinta itu yang benar dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dia jawab seperti mayoritas orang-orang itu, bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Saya jawab, salah. Cinta itu yang benar adalah dari hati naik ke mata. Dia tanya alasannya. Apa alasan you? Saya bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka selamanya kamu tidak akan pernah mencintai Allah. Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah. Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Akhirnya saya jawab lagi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak bisa melihat pasangannya. Tetapi hati itu adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah cinta, apapun yang dia pandang tidak akan merubah keyakinan dari dalam hatinya. Waktu itu. Dan alhamdulillah akhirnya dia tertarik masuk Islam. Seminggu sebelum masuk Islam dia telepon saya. Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen masuk Islam. Saya jawab, jangan. Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat, saya bilang. Berat piye maksudnya? Ya berat. Kamu gak akan kuat. Cukup aku saja, saya bilang. Tahu nggak Om? Oh, di Dilan. Kolonial sih. Oh, Dilan. Waktu itu dia bilang begitu. Tapi dia ngeyel. Nggak bisa. Saya bilang, ya sudah, lu masuk Islam dari yang lain saja deh, nggak urus dari gua. Saya khawatir kalau kamu masuk Islam dari saya dipikir saya pencitraan, saya cari popularitas dan lain sebagainya karena you orang terkenal, saya orang biasa. Akhirnya dia bilang, kan Gus pernah bilang sama saya. Pernah bilang apa? Saya bilang, kalau saya harus masuk Islam, Gus pernah mengatakan, wajah Islam saya besok itu tergantung pintu masuknya. Memang saya pernah mengatakan sama dia begitu Om. Kalau pintu masuknya orang yang keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya orang galak, maka Islamnya galak. Tapi sebaliknya, kalau pintu masukmu ke dalam Islam orang yang ramah, maka Islammu akan menjadi yang ramah dan menyenangkan. Langsung dia bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang menyenangkan, this is you, not others, dia bilang. Ini adalah kamu, bukan yang lain. Saya tanya Om, kenapa kamu bilang Islam saya menyenangkan? Jelas, kamu pengajian di kampus diterima, di pondok pesantren diterima, di jamaah umum diterima, di kafe diterima, sama WTS diterima. Kan menyenangkan, dia bilang. Ngomong-ngomong ada yang tobat bener. Kita udah undang Om. Panggil aja langsung ya. Panggil deh. Mas Yuda. Silakan. Selamat datang Mas Yuda. Mas Yuda. Om, kalau gitu ngobrol deh Om, silakan ya aku ke belakang dulu ya, biar Kamu pada kemana? akrab gitu. Kamu ke belakang. Ya kan? Tadi katanya setan Om, aku ke belakang deh, ntar balik lagi ya. Dah. Mas Ya, Om, Yuda baik. Danu. Ah, bagaimana sampai itu ceritanya dulu orang yang aktivis di klub malam atau bagaimana? Ceritanya panjang. Saya kenal Aba itu di tahun 2008. Jadi waktu itu saya masih bekerja di sebuah klub malam di Jogja. Gimana ceritanya? Kok Jadi- sampai bersentuhan sama Gus Miftah? Waktu itu saya Aba datang ke sebuah klub tempat saya bekerja.
Waktu itu saya masih mabuk waktu itu kondisi saya. Ya saya bilang, wah kiai gila ini. Wong kita tuh udah banyak dosa kok. Saya kira mimpi itu. Jadi Abah bertausiah, saya sambil ketawa itu masih mabuk, kondisi mabuk saya. Oh, ketawanya ngelacain gitu ya? Iya, saya pasti. Pak, ngapain ini? Aku bilang gitu. Mungkin saya antara surga dan neraka, saya milih neraka waktu itu. Jelas. Oh gitu? Iya. Jelas ya? Iya. Jelas. Enggak mungkin ada harapan ke surga pasti. Akhirnya Abah mungkin ada ngobrol dari hati ke hati mungkin. Oi, datang kok ke pondok Abah kalau kamu libur. Saya bilang, ngapain ke pondok? Wong saya di sini enjoy kok. Ngapain juga. Waktu itu penghasilan kamu per bulan berapa itu? Waktu itu di era di tahun 2007 2008 saya 9 juta sampai 10 juta. Waduh. Waktu itu. Wah, top itu server ya. Iya. Kelasnya server loh. Kelas server ya. Itu. Jadi ketemu Abah, akhirnya saya bertanya sama Abah, "Bah, apakah saya sebagai seorang server atau bekerja di dunia malam, apakah saya masih ada surga di mata Allah? Punya kesempatan untuk ke sana. Kalau saya keluar dari dunia malam, apa saya bisa cari uang atau untuk menafkahi saya sendiri, hidup saya sendiri? Rizki itu semua di tangan Allah. Kamu tahu nggak, namanya ayam keluar dari kandang, itu pasti dikasih rezeki, dia ada makanan. Itu baru ayam, apalagi kamu sebagai manusia diberi diberi kemampuan dan yakin kamu Allah itu pasti ngasih rezeki kamu, tidak kerja di dunia malam ini. Terus yang kedua, Abah selalu bilang pesan pahitnya kehidupan, pasti ada ujungnya manis. Ada puasa itu pasti ada lebaran. Itu Abah selalu bidakan itu ke saya. Terus yang terakhir, dan saat ini saya ingat itu, orang baik punya masa lalu, tapi orang jelek dia punya masa depan, Jadi, kamu jangan takut dengan masa lalumu. Ketemu mantan aja nggak takut kok. Jadi kamu gimana setelah punya gaya hidup pekerjaan seperti itu, akhirnya jadi hijrah, katakanlah begitu ya? Iya. Mengikuti nasihat Gus Miftah atau Abah. Ada yang kemudian mengkritik nggak kamu gimana? Atau diketawain nggak itu? Pasti. Diajak tawaran banyak sekali saya untuk kembali lagi ke itu, ke dunia malam. Tapi waktu itu Abah selalu ngasih motivasi saya, dan beliau yang selalu sampai saat ini saya belum pernah dia membuat mengukur orang atau ngejas kamu tuh orang buluk gitu, nggak pernah sampai saat ini. Jadi beliau Abah emang luar biasa bagi saya itu. Jadi saya dulu pengalamannya yang paling pahit ketika sama anak-anak ini itu, kita ngaji mereka mabuk, malah ketawain. Ada cewek mabuk masuk room, kita ngaji, manggil saya Hei Koko, matamu, saya bilang begitu. Koko kok jauh. Koko karena mungkin mata. Ya, karena biasanya tamu-tamu mereka Koko gitu. Iya, karena mungkin mata aslinya mata sampean meripat sampean sipit aslinya mungkin. Oh. Coba dibuka, aku coba tuning coba. Nah. Gus, jadinya jadwal padat tuh Gus. Iya, dari dulu. Bisa dijelaskan berapa banyak? Saya punya asisten di pondok itu 5. Di pondok 5. Yang khusus ngurusi jadwal itu ada HP 5. Satu HP itu minimal sehari 100 sampai 200 permintaan ngaji. Jadi 5 HP itu minimal 500 permintaan ngaji setiap hari. 500 tiap hari. Lah ya apa menunya itu? Ya kalau kita seleksi saja tempat-tempat yang belum saya datangi, saya datangi. Oh, pilih yang mewah-mewah gitu. Jadi kalau semua apaan? Enggak. Pengajian Gus Miftah banyak sekarang 3M Om. Apa itu? Matur nuwun Mas Miftah. Yud, kamu ada pesan nggak untuk ini? Hadirat semua teman-temanmu semua. Bisa keluar kayak kamu dari dunia malam gitu ya. Pesan saya, yakin rezeki itu di tangan Allah. Dan jangan takut kalian kehilangan pekerjaan kalian di dunia malam. Masih banyak kerja yang normal dan mungkin lebih barokah. Luar biasa.
Gus, sekali lagi Om Boy mau nanya, sebenarnya yang disasar tuh untuk berdakwah kan banyak kan? Saya juga punya perkumpulan banci yang saya ngaji sama mereka. Oh, banci juga ada? Iya. Dan itu pengajian paling horor sedunia, Om. Kenapa? Saya pernah ngajak umroh banci. Oh, saya ajak umroh gitu kan. Begitu pulang, bulan puasa telepon saya. Abah, saya mau bertobat. Wah, sewenang saya, alhamdulillah. Caranya gimana? Insya Allah bulan Ramadan ini saya akan berjilbab. Mata lo solek. Saya bilang begini, maksiatmu bukan urusanku, dosamu bukan urusanku, tapi kewajibanku satu, mengingatkanmu supaya tidak meninggalkan Tuhanmu. Kan begitu. Mereka mau jadi banci, seperti mereka sholat. Saya nggak urusan dengan mereka. Saya nggak perlu mengatakan banci itu dosa, mereka tahu. Kalau makanya saya selalu kasih sama mereka. Segeralah sholat di belakang imam, sebelum kamu disolatkan di depan imam. Mereka kan tanya, apa bedanya Gus? Ya beda. Di belakang imam namanya makmum, depan imam namanya almarhum. Mereka tanya, laki-laki mati namanya apa Gus? Almarhum. Perempuan mati almarhumah. Kalau banci mati aluminium. Gus, itu nyasar ke segmen seperti itu sebenarnya kalau ibarat teori marketing itu untuk supaya sampean itu lebih gampang dikenal, brandingnya atau bagaimana atau? Ya karena memang nggak ada yang masuk ke mereka. Sementara mereka juga butuh kenal dengan Allah. Iya. Yang pengen dekat dengan Allah itu adalah semua orang. Maka ketika kemudian pengajian saya dibully, saya bilang, cukup aku saja yang kalian bully. Jangan pernah kemudian kalian membuli mereka untuk membuat mereka berromantisme kembali dengan Tuhannya. Mereka juga butuh bermesraan dengan Tuhannya kok, dengan cara mereka masing-masing. Kalau kemudian ini disalahkan, cukup saya saja yang disalahkan, jangan mereka. Tapi sempat takut gak Gus ya? Ada ketakutan? Ya lumrah lah Om, kita juga manusia biasa. Sempat takut. Yang paling menakutkan bukan itu Om, dicurigai sama istri. Oh gitu. Mbak, sini Mbak. Moga Mbak. Sini saya. Hadir saja, Bunda sini. Ini sayang. Nah, Ini sayang. inilah kemesraan Bunda ala sini, Gus sayang. Miftah dan istri. Kenalin dong Bu, siapa namanya? Ini istri saya Dwi Astuti Ningsih. Wah, panggilannya Neng? Bunda Oh, Dwi. Bunda Dwi. Ya. Oh iya. Tuh. Yang Putranya urusin- berapa putranya? Baru 2. Oh, baru 2. Dan istri baru? Ya baru 1. Udah. Gus, terakhir nih pertanyaannya sebelum kita main challenge game sama Putri. Kok celeng gimana sih Om? Challenge. Oh challenge. Terakhir Gus. Ah. Sampean mau tutup kayak itu klub-klub malam, night club apa Kuasa segala saya macam. apa Om? Saya bukan bupati, saya bukan gubernur. Saya tidak bisa dakwah dengan menggunakan kuasa saya. Tapi saya hanya bisa dakwah menggunakan mulut saya. Saya bukan gubernur yang bisa tanda tangan penutupan tempat lokalisasi. Oh. Kan begitu. Jelas. Bu, kalau Jelas. kamu ngelamis kayak gini, Bu, kalau kerayu juga gitu, Bu ya. Jelas ya? gimana? Kalau enggak dia enggak lepek-lepek kok. Aduh. Oke, Gus Miftah. Kita main game sini ya. Aduh, gimana apaan Om? Bu, tetap di situ aja nggak apa? Games. Gak apa-apa. Main-main. Main-main ya. Putri, mainkan. Jadi ini bawa kaviar ya? Iya, bawa kaviar dia. Hai. Halo, Ibu, kenalan dulu. Aduh. Putri. Putri kembali lagi dong, Kok Om. perasaan saya gak enak Om ya? Kita akan bermain games. Iya. Caranya gampang banget. Ini cuma jawab cepat. Dengan menggunakan papan jawaban yang sudah Putri buat. Silahkan Gus. Dan Gus mainnya Never tidak or sendiri. ever ya. Dengan Om Wai. Ya. Ini jawabnya cepat, tapi bukan cuma cepat, tapi juga jujur ya. Oke. Cepat dan jujur. Aduh, berat aku ini. Ya. Oke, pernah atau tidak pernah menjomblo? Pernah. Ya pernah tuh gimana sih? Kan saya gak pernah pacaran. Om Wai berapa lama? Lama. Berapa lama, Om? Lama, pokoknya salahkunya, pokoknya sebelum laku ya jomblo. Kalau Gus? Ya selama kuliah gak pacaran. Oh, nggak pacaran. Bukan karena saya gak mau. Karena? Tapi karena memang gak ada yang mau. Oke, selanjutnya ya. Pernah atau tidak pernah terbersit ingin nikah lagi? Aduh. Waduh. Ada istriku, gimana sih lo? Kenapa?
Ayo, pernah atau tidak Jawabannya pernah? gini. Kalau terbesit ya pasti pernah. Kan namanya terbesit kan? Terbersit, Ya, pernah. Terbersit. Kok. Oh boleh. Oh, boleh. Terbersit kok. Terbersit. 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 Mbak pernah loh Mbak Ya terbersit. terbesit kan lumrah saja. Gak apa-apa ya, Pak ya. Ampun Bunda. Wah, habis syuting berantem kayaknya nih. Pokoknya setelah syuting di luar tanggung jawab Iya, panitia. iya betul. Yang- Oke, selanjutnya. belum. Buat Om dan juga buat Gus. Aduh, mati aku. Pernah atau tidak pernah Hah? dibohongi istri? Ya mungkin pernah lah. Ya enggak. Ya enggak mungkin lah, enggak sama sekali. Ma, Enggak, kalau istri satu bohongnya begini, ada santri kejadian apa, takut membebani saya pikiran, maka dia tidak ngomong. Tapi akhirnya juga kebuka juga gitu loh. Tapi Kalau niatnya Om Moy apa? baik. Kalau Om Moy apa? sama. Halo, sama apa? Om kok idem Om? Sama. Oke, terakhir buat dua-duanya. Pernah atau tidak pernah kepikiran jadi pejabat negara? Pernah. Mana Om kertasnya Om? Om? Yang bener, Om. Yang bener Om. Om ini jawabnya cepat dan jujur. Cepat dan jujur. Tapi kepikiran doang toh ya? Kan kepikiran. Kepikiran. Kepikiran Om? Pernah? Oh, berarti tadi ketika dia jawab tidak pernah itu becak tanpa pir. Apa itu? Asal jeplak tanpa mikir. Tepuk tangan dong. Oke. Terima kasih hadirin hadirat. Bye. Demikian Untuk tadi isunya. bincang-bincang menarik kita dengan Gus Miftah. Saya boleh kasih quote Om? Apa itu? Untuk teman-teman dunia malam. Silahkan. Untuk kita semuanya deh. Yes. Kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Ya. Karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Alright. Terima kasih. Terima kasih banyak. Gus, paling akhir Gus. Boleh nggak pinjam belangkonnya dikasih Om Bay supaya wifi-nya ketutup gitu, boleh nggak? Kepalanya nggak kaget Om? Enggak. Ya ini barokahnya insya Allah. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kayak gede nih si Rai. Om kepala kecil. Oke, terima kasih banyak Gus Miftah dan Sama-sama, Ibu dan Umi. semua teman-teman Terima sekalian. kasih. Sampai jumpa dalam Talk Show episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, it ever lasts forever. No, one minute you're here and the next you're gone. So I respect you, wanna take it slow. I need a mental receive to this moment I own. See my divine state of cancer. And it's sitting there, yeah, sitting from you. To me rise away, you shock me. The way you move it.